Rangkuman materi Modul 1-3 Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas rangkuman materi dari modul 1 sampai modul 3 pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Perkenalkan, nama Dewi Rosita, NIM 858133316, Prodi S1 PGSD, UPBJJ, Pontianak, Universitas Terbuka. Pendahuluan, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, kita bisa menyampaikan pikiran, perasaan, dan berinteraksi dengan orang lain. Sebagai bangsa Indonesia, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga lambang persatuan dan identitas nasional. Melalui pembelajaran bahasa Indonesia, kita belajar berpikir lebih teratur, berbicara dengan santun, dan menghargai nilai-nilai budaya bangsa. Pembahasan materi 1. Konsep bahasa 2. Fungsi bahasa 3. Masyarakat bahasa 4. Fonologi bahasa Indonesia 5. Lambang tulis bunyi bahasa 6. Morfologi bahasa Indonesia 7. Sintaksis bahasa Indonesia 8. Wacana bahasa Indonesia. Apa itu konsep bahasa? Bahasa merupakan alat utama manusia untuk berkomunikasi dan berpikir. Melalui bahasa, seseorang bisa menyampaikan pikiran, perasaan, serta menjalin hubungan sosial. Bahasa tidak hanya kumpulan kata, tapi sistem lambang bunyi yang memiliki makna. Fungsi bahasa. Bahasa memiliki berbagai fungsi. Selain sebagai alat untuk berkomunikasi, bahasa juga menjadi sarana untuk mengekspresikan diri dan beradaptasi di lingkungan sosial. Bahasa mencerminkan budaya serta menjadi identitas bangsa Indonesia. Masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama untuk berinteraksi. Dalam masyarakat, bahasa bisa berbeda tergantung daerah, usia, dan profesi. Keragaman ini justru memperkaya bahasa Indonesia. Fonologi dan bahasa Indonesia. Fonologi mempelajari bunyi-bunyi dalam bahasa. Contohnya, perbedaan satu bunyi saja bisa mengubah arti kata, seperti batu dan patu. Dengan fonologi, kita tahu cara melafalkan dan memahami makna dengan tepat. Lambang tulis bunyi bahasa. Setiap bunyi bahasa memiliki lambang tulisan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan ejaan Latin agar tulisan bisa dibaca dan dipahami dengan benar. Ejaan juga menjaga keseragaman cara menulis di seluruh Indonesia. Morfologi bahasa Indonesia. Morfologi membahas bagaimana kata terbentuk. Kata bisa berubah bentuk dan makna lewat proses seperti penambahan awalan, pengulangan, atau penggabungan kata. Dengan morfologi, kita bisa memahami struktur kata dalam bahasa Indonesia. Contoh, berjalan dari kata dasar jalan plus awalan ber. Sintaksis bahasa Indonesia. Sintaksis membahas bagaimana kata disusun menjadi kalimat yang bermakna. Kalimat yang baik harus memiliki subjek dan predikat. Ilmu ini membantu kita berbicara dan menulis dengan kalimat yang teratur dan mudah dimengerti. Wacana bahasa Indonesia. Wacana adalah satuan bahasa terbesar yang membentuk makna lengkap. Melalui wacana, kita dapat menyampaikan ide secara utuh, baik lisan maupun tulisan. Kemampuan memahami wacana menunjukkan kemahiran seseorang dalam berbahasa. Penutup, dari seluruh materi ini, kita bisa melihat bahwa bahasa memiliki peran besar dalam kehidupan manusia. Bahasa tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana berpikir dan pembentuk budaya bangsa. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan santun. Terima kasih.